Halo Sobat Kompas.com, selamat pagi dan selamat Hari Rabu. Tetap semangat ya menjalani hari ini. Nah, hari ini Stella bakal kasih tahu kalian 3 rangkuman pernyataan menarik dari sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan pada Selasa 9 Mei 2023. Yang pertama, ex-Kapolda Sumatera Barat sekaligus terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu Teddy Minahasa divonis hukuman penjara seumur hidup. Majelis Hakim menilai Teddy secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu. Tuntutan ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Teddy hukuman mati. Berikut pernyataan selengkapnya. Telah terbukti salah dan menyaminkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara berpihak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan yang beratnya lebih dari 5. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah tas belanja warna merah di dalam terdakwa, 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dan 100 buah gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan perintah penggunaan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat level 87,48 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat level 9,38 gram. Yang kedua, pengacara Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB Stefanus Roy Rening hadir memenuhi panggilan KPK. Saat ditemui di KPK, Roy mengaku masih bingung dengan perkara yang dituduhkan padanya, yakni terkait dugaan obstruction of justice dalam perkara penyidikan tersangka Lukas NMB. Berikut pernyataan selengkapnya. Advokat sedang berduka hari ini. Ini simbolisasi advokat sedang berduka hari ini karena undang-undang KPK ini pelaksana undang-undang. Dia jangan hanya melihat undang-undang tipikor, tapi ada undang-undang lain yang mengikuti itu, yaitu undang-undang profesi advokat yang juga harus menjadi acuan mereka. Saya menghormati proses hukum yang sedang saya alami hari ini. Saya tetap kooperatif dengan panggilan KPK. Saya akan memberikan keterangan selengkap-lengkapnya yang berkaitan dengan yang dituduhkan kepada saya. Dan faktanya sampai hari ini penyidikan terhadap kasus Gubernur Lukas NMB berjalan dengan baik. Sudah dilakukan penangkapan terhadap gubernur, sudah dilakukan penahanan terhadap gubernur, sudah dilakukan penyitaan dan penggeledahan terhadap semua yang terkaitan dengan perkara Pak Gubernur. Artinya bahwa sampai hari ini tidak ada pernah KPK menjelaskan kepada publik bahwa setelah terjadi yang namanya mencegah, merintangi, atau menggagalkan penyidikan. Yang terakhir, PDIP akhirnya buka suara. Usai Yusuf Kala menyebut Jokowi ikut campur dalam urusan politik Pilpres 2024. Hal itu berkaitan dengan Jokowi tak mengundang Partai Nasdem dalam pertemuannya dengan 6 ketua umum parpol pada 2 Mei lalu. Sekjen PDIP Hasto Kristianto membantah pertemuan itu membahas soal langkah pemenangan pemilu. Sebab, kata Hasto, pertemuan tersebut justru membahas soal kelanjutan langkah kebijakan dan kepemimpinan.
berikut pernyataan selengkapnya. Izin ini kemarin kan juga Pak Yusuf Kalla sempat menyindir ya, kalau tadi Mas Hasto menyebutkan bahwa pertemuan Pak Jokowi dengan 6 ketua umum partai itu membicarakan banyak soal kepentingan bangsa, kenapa justru Partai Nasdem tidak diundang, itu yang dinilai Pak Yusuf Kalla Pak Jokowi terlalu terlibat terlalu dalam urusan politik 2024. Ya sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan sebelumnya oleh Presiden sebelumnya, kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara, dan beliau kan juga menjadi dewan pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi K.H. Ma'ruf Amin. Tetapi tentu saja Pak JK selaku tokoh nasional berpendapat, ya beliau memang punya kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya. Tetapi sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarno Putri terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan. Dan kemudian mengapa dari Bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari Bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan ya oleh Bapak Anies Baswedan itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda. Meskipun demikian, sebagai tokoh yang terus mendengarkan kritik, mendengarkan masukan, dan kepemimpinannya merangkul, Bapak Jokowi mendengarkan seluruh aspek-aspek masukan, kritik, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saat itu berbicara tentang bagaimana soliditas pemerintah ini dibangun untuk keberhasilan di dalam menyiapkan pemimpin dalam pengertian kebijakan-kebijakan yang berkesinambungan pada tahun 2024 yang akan datang. Tidak berbicara tentang bagaimana memenangkan pemilu tahun 2024. Nah, itu dia tadi top 3 quote highlight versi kompas.com. Don't forget to like, subscribe, and turn notifications on. Aku Stella pamit undur diri. Jangan lupa saksikan informasi menarik lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia. Dadah!